Your Lifestyle. Rekan Rao masih bersama dengan Una tentunya di pagi menjelang siang hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya ya. Dan saat ini kita sudah berada di obsesi, yaitu obrolan seputar Sakofa Islami. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu ustazah kita, yaitu Ustazah Rasmita Adelina. Mari sama-sama kita sapa dulu ya rekan Rao. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Tema kita di siang hari ini adalah Islam menolak pluralisme dan menghargai pluralitas ya Ustazah. Iya betul. Oke, sebelum kita menjelaskan ke tema nih Ustazah, kira-kira kenapa saja mengambil tema kita di siang hari ini adalah Islam menolak pluralisme dan menghargai pluralitas? Ya, sebetulnya yang paling utama karena biasanya apa yang menjadi pengaruh dari pluralisme ini kemudian tercampur dengan pluralitas sehingga fenomena tahunan gitu ya yang kita rasakan sampai dengan hari ini gitu kan, biasanya akhir tahun dari bulan Desember sampai dengan awal Januari sekarang tahun baru, di mana umat Islam tanpa mereka sadari mereka sudah terpengaruh dari paham pluralisme tersebut. Salah satunya nanti akan kita bahas terkait dengan toleransi yang kebablasan gitu ya, atau bahkan sinkretisme gitu kan, mencampur adukan yang namanya ajaran agama. Makanya harus kita bedakan yang mana pluralisme, yang mana pluralitas gitu kan, yang mana Islam memang mengaturnya ataupun menghargainya ataupun mengakuinya, yang mana ternyata Islam menolaknya gitu kan. Akibat ini makanya kita perlu untuk mengikatkan kembali gitu ya, agar jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu justru berbuat itu bukan karena Islamnya, tapi karena justru pengaruh dari isma yang justru bertentangan dengan Islam, yaitu pluralisme tersebut. Itu terutama latar belakangnya. Iya Ustazah. Dan langsung aja nih Ustazah dijelaskan tentang tema kita di siang hari ini. Ya baik, terima kasih Mbak Una. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pendengar setia obsesi, di hari pertama tahun 2021 ini gitu ya, kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa berjumpa kembali, walaupun tentunya melalui obsesi yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 11 di Rawa FM. Kita mensyukuri tentunya bagaimana nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Kita masih bisa terus mempunyai keinginan, mempunyai semangat untuk terus mempelajari dan memahamkan diri kita tentang Islam. Kenapa? Karena bagaimanapun kita sudah senantiasa mengucapkan, mengazamkan diri kita, bahkan berjanji kepada Allah di setiap sholat kita lebih dari satu kali dengan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya bahwa kita hanya akan menyembah kepada Allah saja, kemudian hanya akan meminta pertolongan kepada Allah. Maka kita akan membahas satu topik tentang pluralisme pada siang hari ini, dan berharap mudah-mudahan tentunya pembahasan kita ini tidak akan terlepas dari suatu prinsip dasar bahwa Islam itu adalah agama yang merupakan, kita katakan sebagai minhajul hayah, sebagai ad-din, sebagai way of life gitu ya, sebagai ideologi yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan, dalam mengamalkan apapun dalam kehidupan kita, mulai dari masalah A sampai dengan masalah Z. Nah, tadi sudah diungkapkan sedikit dengan Mbak
Una di sini gitu ya. Kenapa kita membahas tentang Islam menolak pluralisme kemudian menghargai pluralitas? Karena memang apa yang dibahas ini terjadi pencampuran di tengah-tengah kita kaum muslimin. Yang mana yang dia merupakan pluralisme gitu kan? Yang mana yang dia merupakan pluralitas, dan yang mana yang itu dibolehkan dalam Islam dan yang mana yang dilarang. Sehingga dengan kita memahami secara benar, secara lurus, maka nanti kita akan mempunyai pemahaman yang akan mendasari pensikapan kita terhadap kedua hal ini. Jadi kita mulai nanti dari pembahasan definisi begitu ya. Apa definisi pluralisme? Apa definisi pluralitas? Kemudian ternyata dari dua definisi tadi akan tergambar. Ternyata ada yang dikatakan dia merupakan propaganda, ada yang dia memang merupakan sunnatullah gitu. Jadi kalau dia merupakan propaganda, berarti dia sesuatu yang memang dia rusak gitu kan. Namanya propaganda berarti itu merupakan rencana jahat. Sementara kalau sunnatullah atau tobi'inya itu berarti memang kita harus menerimanya, kita harus mengakuinya. Nah sekarang kita lihat. Nah berikutnya nanti akan kita gambarkan juga bagaimana pengaruh dari pluralisme yang merupakan propaganda ini sudah betul-betul ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan bahkan ini justru yang menjadi salah satu sumber perpecahan gitu ya di antara kaum muslimin, karena mempunyai pemahaman yang berbeda begitu kan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan akan kita bahas nanti pada pembahasan yang berikutnya bahwa Islam sangat menghargai yang namanya pluralitas begitu kan, dan tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang menggambarkan bagaimana Islamlah yang sangat menghargai, yang sangat mengakui bagaimana yang namanya pluralitas itu merupakan sesuatu yang memang harus dihargai, dan itu nanti dibuktikan secara bukti secara empiris maupun secara historis gitu ya. Dan yang membuktikannya pun, yang menyampaikannya pun kita dapatkan dari orang-orang yang mereka justru notabene bukan sebagai seorang muslim gitu kan. Mereka adalah para ahli, mereka adalah para ahli sejarah, para ilmuwan yang berasal dari barat gitu kan, yang mereka justru mengetahui itu nanti akan kita bahas sampai dengan bagian terakhir dari pembahasan kita pada hari ini. Nah sekarang kita lihat yang pertama, apa yang menjadi definisi dari pluralisme. Jadi di sini tentunya karena merupakan pluralisme kita kaitkan dengan agama gitu ya. Pluralisme agama itu kalau dia sudah menggunakan kata isme, plural kemudian plus dengan isme, berarti dia merupakan suatu pemahaman. Jadi faham yang mengajarkan bahwa semua agama itu adalah sama gitu. Jadi kalau kita melihat di literatur yang paling mudah mungkin kalau sekarang itu kita lihat di Wikipedia lah misalnya ya, yang namanya pluralisme dikatakan dalam Wikipedia itu bahwa dia merupakan suatu faham yang berasal dari satu aliran dalam filsafat agama, dari aliran perennialisme. Apa maksudnya perennialisme itu? Yaitu sebuah sudut pandang bahwa mereka mengatakan setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran tunggal dan universal. Dengan kata lain mereka mengatakan semua agama itu adalah sama, menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya berbeda-beda. Ini pasti jadi pertanyaan tentunya ya dengan Mbak Una di sini dan juga dengan setiap obsesi. Jadi kalau misalnya semua agama sama, menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya berbeda, ya kalau gitu mau nggak hari ini kita Muslim, besok pindah dulu lah satu hari jadi Nasrani, besoknya pindah lagi satu hari jadi Hindu, satu hari lagi jadi Buddha, berarti boleh dong. Sekarang pertanyaannya jujur menjawab, mau nggak seperti itu? Pasti nggak jawabannya. Artinya isme ini berarti kan ada yang salah di sini gitu kan. Kalau dikatakan bahwa semua agama sama, menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya berbeda, kita lihat faktanya. Islam menjelas menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi situ kan jelas sama nggak dengan agama yang lain. Konsep trinitas misalnya dalam agama Nasrani yang mereka menyatakan ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa misalnya, Tuhannya itu sama nggak dengan dari yang kita bacakan di surah Al-Ikhlas? Kan berbeda. Tuhannya orang Hindu sama nggak dengan Tuhannya orang Buddha? Pernah nggak kita digambarkan kalau Allah itu menjelma menjadi dewa? Kan nggak ada gitu kan. Itu saja kita menjadikan sebagai salah satu argumennya. Jelas memang pemahaman itu merupakan pemahaman yang keliru gitu kan, dan jelas dikatakan Islam menolak tentang pluralisme. Dan dikuatkan lagi bahwa yang paling parah juga dari akibat dari pemahaman ini,
mereka mengatakan bahwa karena nanti semua agama itu dikatakan sama, maka semua pemeluk agama itu nanti akan hidup berdampingan di surga. Nah, ini kan bisa kita kaitkan lagi. Kita memahami bagaimana dari Al-Quran, bagaimana kedudukan orang-orang muslim, bagaimana orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah. Yang mana yang masuk surga, yang mana masuk ke dalam neraka. Jelas Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Bayyinah gitu kan. Berarti kan dia tertolak lagi. Bahkan kalau secara kita katakan duniawi pun berdasarkan fakta, karena kita kan di dunia ini kan perlu ada aturan yang dibuat oleh para ulama. MUI jelas menegaskan bahwa pluralisme itu adalah hukumnya adalah haram, karena tidak ada yang namanya pluralisme dalam agama. Dan bahkan dikatakan dalam fatwa tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah fatwa MUI nomor 7 Munas yang ke-7 tahun 2005. Jadi jelas dengan definisi ini, kemudian satu contoh argumen tadi ditambahkan dengan fatwa dari MUI, jelas bahwa Islam menolak yang namanya pluralisme. Sekarang kita lihat bagaimana dengan pluralitas. Kalau kita lihat salah satu literasi menyatakan arti dari pluralitas kan juga sama, plural kemudian dia kan litas gitu ya. Artinya memang secara fakta sebuah pengakuan atas keberagaman dan keberadaan beberapa agama dengan tetap memegang prinsip dan cara pandang satu agama terhadap agama yang lain, disertai dengan keyakinan akan kebenaran agamanya di atas agama yang lain dan menafikan pemaksaan keyakinannya kepada penganut keyakinan yang lain. Apalagi kalau pemaksaannya dengan menggunakan kekerasan, baik secara struktural maupun secara kultural. Jadi artinya kalau yang namanya pluralitas atau keberagaman agama itu adalah merupakan suatu sunnatullah gitu. Buktinya jangankan di zaman kita sekarang, zaman Rasulullah pun dulu kan masih ada agama yang lain. Agama Yahudi ada, agama Nasrani ada gitu kan. Jadi di sini memang pengakuannya akhirnya apa yang terjadi, nanti saling menghargai gitu kan. Jadi nanti makna dari pluralitas ini kalau kita kaitkan dengan toleransi dalam Islam, arti toleransi adalah apa? Membiarkan, bukan kita jadi mengikuti gitu kan. Jadi kalau kita mengatakan yang paling mudah lah, Indonesia ini kan beragam agamanya, yang diakui itu ada agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, kemudian agama yang terakhir yang diakui itu kan pada masa Gus Dur agama Konghucu gitu ya. Jadi 5 agama yang diakui begitu. Nah, kita mengakui ini. Tapi kalau misalnya dikatakan jadi agama ini merupakan semuanya agamanya sama, ini berarti yang tidak kita terima. Tapi keberagaman itu kita terima gitu kan, kita akui itu. Ditambahkan lagi kalau misalnya kalau Indonesia berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam adat istiadat gitu kan. Tapi kalau kita lihat nanti dari apa yang dibacakan tadi di awal di Quran surat Al-Hujurat ayat 40 ayat yang ke-13, 49 ayat 13, jelas di situ dikatakan kan memang Allah itu menciptakan kita manusia ini dari zakarin wa unsa gitu kan, dari laki-laki dan perempuan, yang dimana dikatakan oleh Ibnu dalam tafsirnya itu artinya dari Adam dan Hawa. Zakarin berarti Adam, wa unsanya berarti Hawa. Untuk apa? Untuk apa kita diciptakan beragam seperti itu? Untuk lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Tapi ingat, ayat ini jangan dipotong. Walaupun kita beragam bangsa, beragam suku, tetap Allah jelas berfirman di sini, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia nanti di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling atqakum, yang paling bertakwa. Jadi artinya Islam mengakui yang namanya adanya pluralitas tersebut, tetapi tetap mereka mau suku apapun, mau dia bangsa apapun, yang menjadi tingkatan standar ketakwaan adalah apa? Adalah standar kemuliaan, adalah ketakwaannya. Mau dia orang Eropa, Prancis, Jerman, atau orang Arab Saudi misalnya, orang Indonesia, kita Malaysia, Singapura, ya silahkan memang agar saling kenal mengenal. Agar apa? Agar mudah nanti kalau kita mengenal itu kan, kamu dari mana? Dari Singapura. Kamu dari suku mana? Saya suku Batak, saya suku Mandailing. Kebayang nggak dengan obsesi kalau kita semuanya sama? Bingung nanti kalau kita kenalan gitu kan. Semuanya dari Mandailing gitu ya. Nggak ada yang dari misalnya dari Batak Toba misalnya, nggak ada yang dari Jawa. Susah nanti. Makanya di sini kan jelas lita'arofu, agar kalian saling kenal mengenal sehingga mudah mengenalnya. Jadi jelas di sini dari definisi kita lihat antara pluralisme dengan pluralitas itu hal yang sangat
berbeda. Artinya Islam menolak yang namanya pluralisme, tetapi mengakui bahkan menghargai yang namanya pluralitas tersebut. Nah sekarang kita lihat, karena tadi yang menjadi permasalahan adalah pluralismenya, karena Islam menolaknya. Sekarang kita lihat, jadi jelas memang yang namanya pluralisme merupakan propaganda. Apa buktinya? Kita lihat yang paling mudah, yang paling dekat fakta kita di Indonesia. Dipropagandakan oleh siapa di tanah air? Yang pertama yang sebagai tokohnya dikatakan Ahmad Wahid. Dia dianggap sebagai generasi awal yang menjadi pengusung pluralisme itu di Indonesia. Apa buktinya? Ada salah satu buku dari Ahmad Wahid, catatan hariannya telah dibukukan dalam judul Pergolakan Pemikiran Islam tahun 81. Dikatakan dalam catatannya itu, dia menyebutkan ketika dia tinggal di Jogja, ia tinggal di asrama mahasiswa Realino, asrama calon-calon pastor Katolik. Dalam pergaulan bersama para Romo Katolik dan teman-teman seasrama tersebut, ia merasa sangat bahagia. Bahkan yang paling parah, teman-teman obsesi dia mengatakan, aku tidak yakin apakah Tuhan tega memasukkan Romoku itu ke neraka. Nauzubillah gitu. Sampai dia mengatakan seperti itu. Jadi memang Ahmad Wahid ini merupakan salah satu generasi awal. Kemudian perkembangan berikutnya, siapa yang menjadi propagandisnya lagi? Ternyata mereka dari orang-orang kaum Islam, kaum liberal, yaitu misalnya Sumanto Al-Qurtubi. Dalam bukunya yang berjudul Lubang Hitam Agama, Sumanto merupakan lulusan program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga di tahun 2003. Ia mengatakan bahwa Gandhi itu kan tadi saya itu Gandhi, dia orang Hindu, kemudian Luther sebagai dari pelopor dari agama Kristen Protestan, kemudian Romo Mangun, kemudian Bunda Teresa yang juga merupakan seorang Nasrani, dia mengatakan juga akan berada di surga. Nah, jadi inilah cikal bakal dari pluralisme yang ada di Indonesia. Dan akhirnya kita merasakan sekarang pengaruh dari pluralisme ini yang memang dia dibawa oleh kaum liberal. Kita rasakan misalnya berkedoknya itu adalah dengan mengatasnamakan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar beragama itu kan artinya kita toleransi. Toleransi artinya membiarkan, bukan mengikuti atau bahkan mencampurkan. Itu harus kita bedakan. Kemudian apalagi, pluralisme ini terlihat dalam kegiatan-kegiatan doa bersama. Kita bukan mengatakan nanti kita dikatakan fanatik, karena kita sebagai seorang muslim memahami Allah kan tidak akan menerima doa orang yang dia tidak beriman kepada Allah. Jadi apakah kita akan melaksanakan doa bersama gitu kan? Atau yang ketiga misalnya salam lintas agama. Ini kan juga sudah sering disampaikan oleh bagaimana ketetapan dari MUI. Tidak ada yang namanya salam lintas agama. Ya sudah, kalau kita muslim assalamualaikum saja. Tidak usah pakai yang namanya yang dicampur semua pakai itu kalau dari agama saudara agama Hindu kan ada misalnya mereka mengatakan tambahan, sering itu para pejabat mengucapkan itu. Tidak perlu gitu. Itulah pengaruh dari pluralisme. Saling menghargai saja. Justru yang terjadi kalau sampai dia ada salam lintas agama, doa bersama, yang ada apa nanti? Itu merupakan gambaran dari sinkretisme tadi, mencampur adukan ajaran agama. Bahkan mungkin yang paling parah, kita bisa melihat bagaimana beberapa hari yang lalu itu kan pada waktu masa-masa di akhir Desember itu ada kaum muslimin yang juga ikut merayakan hari Natal di gereja. Dan ternyata kan saudara kita yang mereka dari orang Nasrani mengatakan mereka juga merasa risih gitu kan, karena menurut mereka ini kan bagian dari ritual ibadah mereka, ngapain mereka ikut-ikutan. Jadi kan di sini yang kita lihat sudah merupakan sinkretisme, dan itulah yang kita katakan pluralisme, yang dia merupakan propaganda, pengaruh yang kita rasakan. Bahkan yang paling parah, pluralisme itu dijadikan dalih untuk menyudutkan umat Islam yang konsisten terhadap prinsipnya dalam berpegang teguh kepada agamanya, kepada syariahnya. Apa yang mereka katakan sebagai labelnya? Seorang yang dia berpegang teguh pada agama ajaran Islam dikatakanlah dengan label dia fanatik. Jadi orang Islam itu yang biasa-biasa saja. Ya gimana yang biasa-biasa saja? Dengan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya la ma'bud illallah gitu kan. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Apa arti dari menyembah? Arti menyembah itu adalah bagaimana kita memang betul-betul berpegang teguh, beriltizam untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan di dalam agama Islam. Bahkan Allah jelas berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Jelas dikatakan itu kalau kita mencari selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yuqbal minhu gitu kan. Wa may yabtaghi ghairu Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Jadi ini menguatkan bahwa memang kalau seorang muslim memang dia harus menjalankan syariat Islam. Kalau dia melaksanakan ad-din di situ dari agama yang lain, nggak akan diterima sama Allah. Maka ini juga menjadi pengaruh yang sangat parah dari pluralisme ini. Kalau ada orang yang dia berpegang teguh pada ajaran Islam, dikatakanlah dia fanatik, dikatakan dia orang yang menang sendiri, bahkan paling parah dicaplah dia dikatakan radikal. Nah, ini pengaruh dari apa? Dari pluralisme juga. Bahkan kalau kita kutip dari perkataan seorang wakil ketua MPR, beliau seorang tokoh dikenal dengan nama Gus Jazil. Fanatisme yang berujung pada tindakan radikal menjadi fenomena global yang mesti terus-menerus diwaspadai. Nauzubillah. Dia mengatakan seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita sebagai seorang muslim berpegang teguh pada ajaran kita, berarti kan dia diberikan stigmanya itu, berarti kan dia kan negatif gitu kan. Bahkan dia mengatakan sikap merasa golongannya paling benar, golongan yang lain salah, menurut dia bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Jadi artinya tindakan-tindakan yang mereka lakukan seperti itu jelas tanpa kita sadari, mau kita terima atau tidak, itulah pengaruh dari propaganda pluralisme yang ada di Indonesia. Dan harusnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus mempunyai sikap yang jelas gitu kan, bahwa dudukanlah dengan benar. Kalau yang namanya pluralitas itu sesuatu yang memang kita akui, sementara kalau pluralisme merupakan hal yang ditolak dalam Islam. Nanti akan kita bahas lagi Mbak Uda bagaimana ayat-ayat yang mereka manipulasi untuk menguatkan pendapat mereka dan bagaimana seharusnya kita memahami terkait dengan ayat-ayat tersebut. Demikian Mbak Uda. Iya Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Dan rekan Raw kita break dulu, nanti kita bakal hadir kembali. Untuk rekan Raw yang bertanya silahkan dikirim pertanyaannya melalui via chat WhatsApp ya di 0822 999961. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidoarjo, One of Our Family Your Lifestyle. Rekan Raw masih bersama Una dan juga Ustazah kita yaitu Ustazah Rasmita Adelina di siang hari ini ya. Ustazah boleh dilanjut tentang materi kita di siang hari ini. Ya, baik Mbak Una dan juga pendengar Ustazah di mana Anda berada. Kita lanjut sekarang tentang dalil yang mereka mempropagandakan pluralisme itu, yang mereka ternyata manipulasi. Begitu artinya mereka menafsirkannya tidak dengan tafsiran yang tepat. Nah, salah satu yang sering mereka gunakan dalam firman Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Nah, di mana dikatakan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar mengimani Allah dan hari akhir serta beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi mereka menyatakan ini merupakan dalil keabsahan dari pluralisme. Nah, pemahaman itu kan jelas kita lihat adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Kenapa dikatakan salah? Yang pertama kita bahas karena mengabaikan ayat-ayat lain yang menjelaskan kekafiran golongan Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin. Jadi kalau kita lihat di sini kan dikatakan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Sabiin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dikatakan merupakan orang kafir. Jadi kita tidak boleh mengambil apa yang ada pada ayat ini dan kemudian mengabaikan ayat yang lain. Padahal Allah jelas berfirman Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi di sini jelas Allah menggambarkan yang namanya orang kafir itu siapa? Min ahlil kitab wal musyrikin. Siapa ahli kitab? Ahli kitab adalah kalangan Yahudi dan Nasrani, kemudian kaum musyrik, dan mereka Allah di sini yang menyatakan di neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi tidak bisa kita hanya mengambil satu ayat kemudian mengabaikan ayat yang lain. Jadi kalau tadi mereka mengatakan semua agama itu akan berdampingan di surga, bagaimana dengan firman Allah ini gitu kan. Nah, kemudian alasan yang kedua dari apa yang digambarkan yang mereka jadikan sebagai dalil ini, yang dimaksud dengan orang Yahudi, orang Kristen dan Sabiin yang selamat, ada di sini tambahan kata-kata yang menjadi kuncinya adalah ya siapa? Mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan amal soleh secara benar sebelum kedatangan Muhammad.
Jadi artinya ini bukan orang Kristen dan Yahudi yang sekarang. Silahkan nanti lihat dalam kitab Lubab An-Nukul karya dari Imam As-Suyuti atau dari Asbabun Nuzul karya dari Al-Wahidi. Bahkan pemahaman ini juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikir, pakar ilmu fikih ya dan tafsir dari Suriah, dalam kitabnya jelas menyatakan bahwa Islam memandang kaum Yahudi dan Nasrani yang saat ini adalah kafir. Sebagaimana dikatakan dari Al-Maidah ayat yang ke-6 atau di Al-Maidah ayat 73 atau ayat yang ke-30. Bahkan juga dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang risalahku kemudian ia mati dalam keadaan tidak mengimaninya, maka melainkan ia akan menjadi penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dalil yang sering mereka katakan sebagai dalil pluralisme. Jelas dari dua poin ini tidak bisa kita mengatakan kalau Islam itu mengaku yang namanya pluralisme, termasuk apa yang menjadi pemahaman dalam pluralisme tersebut. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang berikutnya. Jadi jelas bahwa yang namanya pluralisme agama adalah perkara yang kita katakan tertolak, artinya merupakan perkara yang batil. Apa yang menguatkan kita? Bisa kita simpulkan dalam 4 alasan. Alasan yang pertama, secara normatif pluralisme agama bertentangan secara totalitas dengan akidah Islam. Kenapa? Karena kita sudah meyakini Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Kemudian juga jelas Allah juga tidak menerima kalau ada yang kita laksanakan yang agama adin selain Islam. Tadi yang sudah kita bacakan ayatnya di Al-Baqarah Ali Imran ayat 85. Bahkan yang paling jelas di Ali Imran ayat yang ke-19 bahwa jelas dikatakan di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim innad-dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam saja. Kemudian juga yang di ayat yang kedua tadi jelas Allah menyatakan tidak akan menerima agama selain Islam dan nanti di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang merugi. Ini alasan pertama. Jadi kita menolak dan bisa mengatakan bahwa yang namanya pluralisme agama adalah batil. Kemudian yang kedua, dari sisi asal usul atau paham dari pluralisme, bukanlah dari Islam. Jelas tadi kita lihat dia berasal dari sekularisme, dari Barat, di mana pada masa itu kan secara ringkas kita katakan Barat mengalami trauma konflik antara orang Katolik dan orang Protestan, juga ada orang Kristen Ortodoks, di mana digambarkan pada salah satu literasi itu jelas bahwa di Paris sampai terjadi peristiwa yang disebut dengan peristiwa yang betul-betul dia suatu yang sangat sangat mengguncangkan lah gitu ya, sangat menyedihkan. Pada suatu malam di sana itu sebanyak 10.000 jiwa orang Protestan dibantai oleh orang Katolik. Nah, kemudian peristiwa itu yang mengerikan itu mengilhami revisi teologi Katolik dalam konsili Vatikan II. Maka kemudian muncullah satu konsilasi mereka, tidak ada keselamatan di luar gereja. Lalu diubahlah bahwa kebenaran dan keselamatan itu bisa saja ada di luar gereja. Jadi mereka rubah. Tapi pada faktanya kesepakatan ini yang dirubah menjadi mengatakan bahwa kebenaran dan keselamatan bisa ada di luar gereja, ternyata mereka juga tidak konsisten gitu kan. Apa buktinya? Ya tidak konsistennya karena nanti masuk alasan yang ketiga. Karena ternyata orang yang mereka mengakui sebagai gerejawan, mereka ternyata tidak konsisten dengan alasan apa? Mereka menganggap bahwa ajaran agama Islam itu kan juga berarti harusnya kan benar karena kan dia di luar gereja. Tapi yang terjadi apa? Sampai hari ini kita merasakan orang yang dia mengatakan mengikuti konsilasi tadi itu terus melaksanakan yang namanya kristenisasi terhadap umat Islam. Berarti kan mereka tidak konsisten di situ gitu kan. Ditambahkan tadi kan memang dia terkait dengan sejarahnya asal usulnya yang itu melahirkan konsilasi tadi yang pada faktanya mereka pun tidak konsisten. Jadi dalam pelaksanaannya ternyata mereka juga tidak konsisten. Kita nggak bisa memungkiri, silakan nanti berangkat obsesi cari fakta bagaimana kegiatan kristenisasi di tengah-tengah kaum muslim sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian yang keempat, pluralisme itu diklaim bertujuan untuk menumbuhkan hidup berdampingan secara damai, toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Faktanya justru kaum Kristen dan rezim sekuler di Barat sering tidak toleran terhadap kaum muslimin.
Ini fakta yang kita lihat. Banyak kasus kita melihat bagaimana maraknya larangan tentang hijab misalnya di negara-negara Eropa, perlakuan diskriminatif kepada kaum muslim di negara-negara Eropa. Sampai hari ini misalnya dengan kasus-kasus terkait dengan perlakuan orang Yahudi Zionis kepada saudara kita di Palestina misalnya. Bahkan sampai hari ini Barat sering sekali melabeli kaum muslim yang berpegang teguh pada syariatnya dikatakan itu sebagai radikal, sebagai teroris dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat fakta, siapa sebetulnya sekarang yang radikal? Siapa yang teroris gitu kan? Mereka lah justru yang melakukan penumpahan darah kaum muslimin. Bagaimana misalnya menurut Amnesty International, misalnya Amerika Serikat menginvasi Irak, lebih dari 100 juta jiwa umat Islam dibunuh oleh Amerika Serikat. Apa namanya itu kalau bukan teroris gitu kan? Kalau bukan kata-kata merupakan radikal. Nah, jadi artinya dari keempat alasan ini, dari keempat argumen ini, bahwa jelas yang namanya pluralisme itu bukan merupakan ajaran yang sesuai dengan Islam, bahkan jelas merupakan ajaran yang batil dan wajib untuk ditolak. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Jadi bagaimana seharusnya kita memunculkan mensikap pluralisme ini dan bagaimana Islam menanggapinya? Ini kita kaitkan nanti dengan yang namanya toleransi gitu kan. Nah, ternyata kalau kita melihat dalam Islam yang namanya toleransi yang merupakan tadi kan dikatakan merupakan bagian dari pluralisme, tapi yang ada justru pluralisme itu memunculkan yang namanya toleransi yang kebablasan gitu kan. Padahal Islam pun membolehkan yang namanya toleransi gitu kan. Nah, kemudian untuk bisa memunculkan toleransi yang kebablasan tadi dimunculkan lagi istilah intoleransi. Jadi kalau kemarin misalnya kita sering mendengar kalau ada orang yang dia tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada misalnya yang mereka beragama Nasrani, kamu intoleran nih, gitu kan. Itu tepat nggak sih? Justru tepatnya itu jelas kita pertanyakan gitu kan. Karena Islam memahami yang namanya toleransi itu adalah membiarkan, bukan jadi malah mengarah kepada sinkritisme, mencampur adukan gitu. Dan kalau membahas tentang bagaimana sebuah toleransi dalam Islam, Islam jelas mengakui, menghargai yang namanya toleransi sebagai pengakuan dari pluralitas tadi. Apa buktinya? Silahkan nanti dilihat dalam Quran surat Al-Mumtahanah misalnya ayat yang ke-8. Kemudian bagaimana digambarkan juga kalau terkait dengan bermuamalah dengan orang tua, yang orang tua misalnya mengajak kepada kesyirikan, Luqman ayat yang ke-15 gitu kan. Bagaimana di situ jelas terlihat bahwa wujud toleransi dalam itu menjunjung tinggi keadilan gitu kan, dan bukan mencampur adukan yang namanya keyakinan. Nah, apa contohnya? Kita lihat bukti secara tadi kita katakan di historisnya. Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, praktek toleransi itu sangat nyata berlangsung. Hal ini berlangsung sampai bahkan ribuan tahun setelah zaman Rasulullah, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin sampai dengan zaman kekhilafahan. Ini dibuktikan dengan intelektual Barat yang justru mengakui Islam sangat menunjukkan yang namanya toleransi itu dan menunjukkan bagaimana mereka melakukan kerukunan umat beragama itu sepanjang masa kekhilafahan Islam. Apa contohnya? Kisah manis kerukunan umat beragama direkam dengan indah oleh Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization. Dia menggambarkan keharmonisan antara pemeluk Islam, kemudian Yahudi dan Kristen di Spanyol di era kekhilafahan Bani Umayyah. Itu yang menyampaikan itu Will Durant kan seorang dari Barat. Dia bukan seorang Muslim, tapi dia menceritakan itu pada masa Bani Umayyah. Mereka hidup aman, damai dan bahagia bersama dengan orang Islam di sana hingga abad ke-12 Masehi. Kemudian yang kedua, T.W. Arnold, seorang orientalis, bahkan dia orientalis sejarawan Kristen, juga memuji toleransi beragama dalam khilafah. Dalam bukunya The Preaching of Islam, A Story of Propagation of the Muslim Faith, halaman 134, dia antara lain berkata, perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan khilafah Turki Utsmani selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Masya Allah gitu. Jadi ini 2 bukti bagaimana Islam itu menjunjung tinggi yang namanya toleransi, tetapi bukan toleransi yang kebablasan sebagai pengaruh dari pluralisme tadi gitu kan. Dan bukti ini jelas kita lihat karena dalam syariah Islam kita lihat nanti tentunya orang-orang yang mereka bukan sebagai seorang muslim, mereka yang kita katakan nanti dengan istilah kafir zimmi, mereka yang tidak memerangi Islam, mereka akan hidup berdampingan dengan orang Islam.
kewajiban mereka, kemudian hak mereka diperlakukan sama oleh khalifah, tidak ada perbedaannya, dan mereka diberikan kebebasan untuk melaksanakan akidahnya. Bahkan memang kita lihat justru dengan kondisi sekarang, karena kita sekularisme, kemudian dibiarkan yang mana pluralisme, yang terjadi apa? Memunculkan nanti yang namanya muncul agama-agama yang baru, memunculkan yang namanya terjadi penyesatan agama gitu kan. Apa yang paling mudah misalnya sekarang kita lihat, akhirnya manusia dengan mudah memunculkan agama-agama baru. Misalnya apa? Sekarang dengan fenomena adanya Ahmadiyah misalnya, adanya kaum Syiah, itu kan buatan-buatan yang ditambah-tambah oleh manusia dari ajaran yang sebenarnya. Sementara kalau dalam Islam, khalifah dengan khilafahnya nanti akan betul-betul menjaga bagaimana keyakinan, akidah, kemudian akidah dari warga negaranya, termasuk tadi yang non muslim. Silahkan dengan agama kalian, tapi karena mereka merupakan kafir zimmi, kafir yang tunduk kepada aturan Islam dalam bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan urusan kehidupannya, mereka terikat dengan aturan Islam. Tapi pada faktanya mereka dizolimi enggak sama sekali. Bahkan tadi gambaran yang jelas dari dua orang orientalis tadi, kemudian dari orang barat yang dia bukan muslim justru mengakui itu. Nah, jadi inilah kita lihat bahwa artinya yang namanya pluralisme itu dengan toleransi kebablasan itu harus kita tinggalkan karena dia merupakan ajaran yang batil, dan jangan sampai apalagi kalau kita sampai tadi dengan sinkritisme agama. Jadi mencampur adukan antara keyakinan, paham ataupun aliran keagamaan. Itu jelas terlarang dalam Islam. Jadi misalnya apa? Perayaan Natal bersama, pemakaian simbol-simbol agama, ucapan salam lintas agama dan sebagainya gitu kan. Itu bukan toleransi, itu sudah sinkritisme, mencampur adukan. Dan Islam jelas menyatakan dalam beberapa ajarannya, kita memang bermuamalah dengan baik dengan yang non muslim. Bukan berarti kita jadi musuh-musuhan dengan mereka, tidak. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, itu yang menjadi prinsipnya. Demikian Mbak Unim saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, rekan-rekan masih bersama Una dan juga Ustazah kita di siang hari ini ya. Oke saja, langsung aja Una bacain pertanyaannya ya Ustazah. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana tanggapan Ustazah jika ada yang mengatakan membeda-bedakan agama akan menimbulkan perpecahan dan menguatkan fanatisme? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustazah, mengapa para kapital atau orang-orang tertentu tetap gencar dalam memahamkan pluralisme? Pertanyaan yang ketiga yang sangat sebenarnya banyak yang memperdebatkan ya Ustazah. Bagaimana hukum mengucapkan selamat tahun baru karena menganggap bahwa tahun baru itu adalah untuk semua? Dan yang terakhir Ustazah, maksud untuk kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu pluralitas yang seperti apa Ustazah? Ya, jadi itu pertanyaannya Ustazah. Silahkan dijawab Ustazah terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Tadi yang terakhir, pluralitas itu bisa diterapkan dalam keseharian gitu ya. Iya, gambarannya seperti apa gitu ya. Iya, benar Ustazah. Ya. Baik, jazakumullah kepada pendengar setia obsesi atas pertanyaannya. Kita bisa bahas tentunya yang pertama, bagaimana kita menanggapi gitu ya terkait dengan orang-orang yang mereka menyatakan kalau kita membeda-bedakan agama itu nanti akan mengakibatkan justru perpecahan atau kemudian fanatisme gitu. Nah ini justru yang kita katakan yang pertama, pernyataan ini sudah merupakan akibat dari yang namanya tadi pluralisme, itu yang jelas. Jadi karena jelas yang namanya pluralisme menyatakan semua agama itu kan dikatakan sama, bahkan yang paling ekstrim dikatakan semua agama itu menyembah Tuhan yang sama, caranya berbeda gitu. Nah kemudian tentunya kalau kita misalnya mendapatkan orang yang seperti ini, yang dia menyatakan kalau beda-bedakan agama itu merupakan perpecahan, kita harus jelaskan dulu kepada orang tersebut bahwa yang namanya Islam itu kan dia memang sudah jelas bagaimana aturannya. Nah kemudian nanti pada saat Islam itu sudah diterapkan secara benar,
Tadi kan sudah kita bahas bagaimana ternyata Islam itu menjunjung tinggi, mengakui, bahkan terbukti secara empiris maupun historis itu menerapkan yang namanya toleransi. Jadi dari mana mau dikatakan menimbulkan perpecahan? Justru itulah fakta yang terus digembar-gemborkan oleh para mereka yang terus mengaruskan pluralisme di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kalau kita membeda-bedakan agama, maka nanti menimbulkan perpecahan. Padahal apa yang menjadi perpecahan? Yang dalam Islam itu jelas kok, ketegasannya hanya bahwa kalau dengan yang non muslim, bagaimana kita bermuamalah, boleh nggak? Boleh nggak kita misalnya belanja ke orang yang non muslim? Ya boleh aja, nggak ada masalah gitu kan. Atau kita misalnya kalau tadi mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Nggak bolehnya karena apa? Karena Islam punya aturan gitu kan. Tapi boleh nggak sih mengucapkan yang lain? Kan boleh. Kita punya teman yang Nasrani nikah, ya kita mengucapkan selamat menikah, semoga menjadi keluarga yang bahagia kan gitu. Nanti ketemu lagi udah punya anak ya alhamdulillah, semoga anaknya di anak yang baik gitu kan. Kan kalau kita dalam muslim dan mungkin mengatakan anak yang soleh gitu ya, karena ada aturannya gitu. Tetapi kita tetap mengucapkan selamat terkait dengan hal-hal yang memang tidak sampai tercampur dengan yang namanya tadi sinkritisme atau sampai dia melanggar garis-garis akidah. Jadi bagaimana dikatakan mau terjadi perpecahan? Justru itulah yang harus kita luruskan, yang merupakan isu-isu yang memang dilontarkan oleh para penganut pluralisme tadi gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya berpegang teguh kepada agama kita, dikatakanlah nanti fanatisme. Kita luruskan lagi, apa sih arti fanatisme itu? Apa sih arti dari radikal itu gitu kan? Radikal itu kan dengan paham mereka mengatakan menjadi orang yang dari radikalisme justru adalah orang-orang yang mereka memang mempunyai iltizam, mempunyai keteguhan untuk melaksanakan apapun berdasarkan dari akarnya. Akar kita apa? Akidah gitu kan. Dari akidah, semuanya kan bersumber dari akidah. Dari akidah itulah akan terpancar bagaimana kita punya aturan-aturan yang harus kita jalankan dalam melaksanakan kehidupan ini. Kan itu. Jadi itu artinya radikal, iya. Itu artinya fanatis. Dan memang kita harus fanatis gitu kan. Tapi karena orang-orang yang mereka tadi memang para penganut pluralisme membuat ini jadi sesuatu yang negatif artinya. Jadi kalau yang radikal itu apa hanya pada umat Islam saja? Bisa juga kalau kita mengatakan sekuler radikal ya gitu kan. Karena sekuler dia radikal juga gitu kan. Jadi Islam, kenapa hanya Islam dikatakan radikal? Sekuler radikal juga dia. Apa asas dia? Memisahkan agama dengan kehidupan. Kapitalisme itu anak kandung dari sekulerisme gitu kan. Nah jadi itu juga merupakan radikal. Jadi kalau misalnya ada yang masih menyatakan seperti ini, kita luruskan. Kita bicarakan betul-betul apa yang menjadi awal mula, dari mana ini munculnya dan bagaimana seharusnya meluruskan pemahaman tersebut, karena ini jelas merupakan bagian dari pluralisme. Kemudian yang kedua, terkait dengan para pelaku lah, berarti kenapa mereka para pelaku kapitalisme misalnya dengan antek-anteknya masih terus gencar melakukan yang namanya gempuran pluralisme. Karena ini merupakan bagian dari sekuler gitu kan. Tadi kita bahas yang menjadi pelopor dari pluralisme adalah orang-orang liberal. Siapa orang liberal? Kalau saya memang agak tidak suka mengatakan Islam liberal, karena tidak ada Islam liberal. Liberal saja, nggak usah pakai Islam gitu kan. Kaum liberal, karena kalau dikatakan Islam liberal lah nggak ada Islam liberal, yang ada Islam kafah gitu kan. Jadi orang-orang liberal jelas, orang liberal itu merupakan anak kandung dari sekuler. Kenapa? Karena orang sekuler sudah memisahkan antara agama dengan kehidupan, otomatis dalam kehidupannya dia menjadi liberal. Bebas, serba bebas, suka-suka dia gitu kan. Maka tentunya orang yang mereka terus menggencarkan yang namanya pluralisme agar senantiasa umat ini semakin tertancap kuat yang namanya sekularisme tadi. Sehingga nanti akibatnya apa? Paling mudahnya umat Islam akan semakin terjauhkan dari agamanya. Jadi kalau kita misalnya bekerja, kita bagaimana memilih pekerjaan, bagaimana memilih studi misalnya, jangan bawa-bawa agama gitu kan. Karena ini kan hidup duniamu, ya nggak bisa.
Kemudian nanti kalau sudah seperti itu dalam masalah agama itu adalah yang sangat privasi sekali sampai nggak boleh diganggu gugat gitu kan. Yang nggak bisa juga seperti itu karena dalam Islam ada yang namanya kewajiban dakwah gitu kan. Kita harus menyampaikan kepada saudara kita, mengingatkan dia bukti kasih sayang kita kepada dia. Jadi tidak ada yang namanya dalam Islam itu yang namanya hidup liberal gitu kan. Nah itu yang mereka harapkan. Kemudian nanti yang paling ujungnya, kenapa orang-orang yang mereka kapitalisme, orang-orang sekuler itu terus menggencarkan pluralisme agar mereka senantiasa duduk nyaman di kursinya, intinya gitulah gitu ya. Jadi tidak ada yang ganggu mereka gitu kan, karena umatnya pun, masyarakatnya pun tidak punya ilmu gitu kan, tidak punya pemahaman. Bagaimana nanti kalau mengkritik sedikit dikatakan nanti ditangkap, misalnya gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu kan mengkritik kebijakan dengan mengkritik orang itu kan beda. Kalau kita mengkritik kebijakan apakah salah? Karena kan penguasa itu bukan malaikat. Boleh kan dia kritik kebijakannya, bukan orangnya gitu kan. Tapi kan sekarang karena masyarakat sudah dijauhkan dari ilmu Islam, ada ketakutan yang itu karena memang nggak punya ilmu gitu kan. Tambah lagi memang sekuler tadi mengakibatkan mereka jauh dari akidah yang kuat. Jadi ketakutannya itu sudah betul-betul dikatakan takut duniawi gitu kan. Padahal kan sebetulnya kalaupun misalnya dia apa-apakan, kalau bahasa para ulama nih mengatakan, toh nanti juga ujung-ujungnya paling meninggal. Saya lebih mulia meninggal dalam memperjuangkan kebenaran daripada meninggal dalam kondisi sia-sia. Jadi paling pun masuk penjara kan meninggal juga ujungnya, bahasanya kan gitulah gitu kan. Jadi kenapa harus takut? Itu bisa tertanam karena akidahnya tertanam dengan kuat. Tapi karena gencaran tadi sekularisme, kemudian pluralisme tadi itu tentu mengakibatkan umat semakin jauh dari ajaran Islam, dari agamanya sendiri. Itu yang menjadi penyebabnya dan itu yang menjadi tujuan mereka. Kemudian bagaimana dengan mengucapkan tahun baru? Boleh nggak gitu ya? Mengucapkan tahun baru dengan mengucapkan hari Natal, ada nggak sih kesamaannya? Coba dicari tahu dulu. Itu satu paket nggak gitu? Kalau dia satu paket, berarti memang tidak boleh mengucapkannya. Tapi kalau misalnya, tapi kan kita pakai kalendernya kan kalender Masehi, bedakan ya antara yang mana yang dia merupakan ada pengaruh dari pemahaman tertentu, bahasanya dikatakan hadoroh gitu ya, dengan yang dia merupakan materi. Kalender itu kan dia hasil, benda. Kita boleh nggak pakai kalender Januari, Februari, Maret? Boleh. Yang menjadi masalah kalau mengucapkan hari rayanya itu memang dia satu paket dengan hari Natal, jelas tidak boleh. Karena kan kalau kita kan diopinikan, coba lihat Merry Christmas and Happy New Year kan dia digabung gitu. Dan baca lagi bagaimana ternyata sejarah tahun baru itu sama sekali bukan dari Islam gitu kan. Dia dari kaisar, dari Romawi kan. Dan nama Januari itu bahkan dari salah satu nama, kalau nggak salah Jihan gitu ya, nama dewa dari orang Romawi gitu. Jadi itu asal mula dari tahun baru 1 Januari. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu takut dikatakan terjadi fanatik lah atau perpecahan dengan tanpa mengucapkan selamat tahun baru misalnya. Tapi kalau misalnya kita di kantor, di sekolah, sekarang kita sudah tahun baru ya, berarti kita harus semangat yang baru. Ya enggak apa-apa gitu. Kalau itu kan, karena itu kan memang aktivitas kita gitu. Tapi kalau dia sudah terkait dengan nanti mengucapkannya kemudian berbarengan dengan perayaan, nah perayaannya hati-hati terkena nanti suatu tasyabuh yang diharamkan dalam Islam. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan dari kaum tersebut kan gitu. Nah jadi dibedakan betul yang mana yang dia pengaruh dari pemahaman yang kita katakan dengan hadoroh yang dia bertentangan dengan Islam, kemudian yang mana yang dia sebetulnya merupakan sesuatu materi atau kita katakan sesuatu benda yang itu merupakan bagian dari kehidupan kita, dan itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah gitu kan. Jadi itulah makanya jangan kita terlalu takut lah gitu ya. Apakah dengan tidak mengucapkan tahun baru, nggak mengucapkan Natal, jadi pertemanan jadi retak? Kan nggak juga gitu kan. Dan bahkan coba tanyakan ke teman-teman kita yang mereka yang Nasrani pun, mereka juga sebetulnya nggak butuh-butuh amat kok ucapan selamat dari kita gitu kan. Kitanya ada yang terlalu baper gitu ya. Nanti jadi gini, jadi gitu dan sebagainya. Nah itu harus dijauhkan. Landasan beramal seperti itu. Landasan kita adalah apa hukumnya dalam Islam. Kalau boleh saya kerjakan, boleh pilih-pilih. Kalau haram tinggalkan kan gitu. Yang wajib nggak ada tahun harus dikerjakan. Itu yang menjadi landasannya. Jangan jadi perasaan atau mungkin nggak enak gitu ya dengan alasan itu melaksanakan suatu amal. Karena itu bukan landasan seorang muslim.
Kemudian yang terakhir tadi pluralitas. Jadi bagaimana maksudnya kita menerapkan yang namanya pluralitas itu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sebetulnya kalau yang namanya plural dalam artian mengakui kita keberagaman itu merupakan sunnatullah, ya kita tentu tetap mengkaitkan nanti dengan ajaran Islam. Islam mengakui bahwa ada saudara kita yang kita katakan mereka itu kan yang kita tidak seakidah dengan mereka. Nah, bagaimana kita mensikapi pergaulan dengan mereka? Islam mengatur bagaimana antara seorang muslim dan non muslim itu dalam misalnya bermuamalah, bagaimana dalam bertetangga gitu kan. Rasulullah pun kan dulu bertetangga juga dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani gitu kan, dan Rasul berbuat baik. Bahkan ada seorang Nasrani yang itu sedang kondisi sakit pun Rasul menjenguknya. Jadi artinya bagaimana kita menerapkan dalam keseharian kita tetap menjadikan Islam sebagai rambu-rambunya, koridornya. Sejauh memang kalau kita bermuamalah dan mereka bukan termasuk orang yang kita katakan memerangi Islam, yang tadi katakan di ayat yang Mumtahanah itu, kita berbuat baik dengan mereka, bergaulah mereka dengan baik. Itu merupakan firman Allah. Bahkan kan dikatakan sekalipun bahkan kalau orang tua kita gitu kan mengajarkan kita menjadi seorang yang dikatakan mengajak kepada kesyirikan, atau bahkan ada kita saudara kita yang sekarang orang tuanya mungkin masih non muslim, dia muslim, bagaimana yang Allah perintahkan? Berbuatlah baiklah kepada mereka. Nah, jadi artinya apa? Yang namanya keberagaman tadi dalam konteks pluralitas itu memang yang harus kita hargai, kita akui. Dan kemudian rambu-rambu kita dalam melaksanakan pergaulan dengan mereka itu tetap dengan koridor Islam, dan tidak ada satupun peradaban yang lain yang menunjukkan bahwa hanya Islamlah yang betul-betul menunjukkan bagaimana sangat menghargai, kemudian mengakui dan bisa hidup berdampingan dengan saudara kita yang mereka non muslim, dan itu terbukti secara empiris dan pun secara historisnya. Jadi gak usah khawatir gitu, karena justru kalau kita khawatir itu akibat dari kita sudah terpengaruh dengan paham dari pluralisme yang sudah ditancapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian bangunan yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustazah. Mungkin langsung saja Ustazah disampaikan juga kesimpulan kita di siang hari ini. Oke, baik. Jadi sebagai kesimpulan, dan mudah-mudahan dari juga semakin menguatkan dari apa yang disampaikan dari 4 pertanyaan tadi. Jadi sebagai kesimpulannya, yang pertama, umat Islam itu tidak butuh yang namanya paham pluralisme, karena dia jelas sudah tertolak, bahkan merupakan suatu pemahaman yang batil. Terus bagaimana kita seharusnya? Cukuplah kuatkan akidah kita, kemudian akan memunculkan keterikatan yang semakin kuat dengan syariah Islam, yang itu yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi landasan kehidupan kita. Sederhananya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dari akidah kita yang terus kita kuatkan, yang terus kita pupuk, maka yang menjadi standar kita hanya ada 5. Suatu amal itu kerjakan apa yang menjadi hukumnya. Kalau dia wajib, tidak boleh ditawar sama sekali, harus kita lakukan. Kalau dia sunnah, kita juga harus melakukan sebetulnya, karena kalau enggak kita rugi gitu kan, karena nggak dapat pahala gitu. Walaupun dikatakan kan tidak apa-apa, sebetulnya rugi karena nggak dapat pahala. Kalau dia hukumnya mubah itu pilih-pilih lah. Kalau kemubahannya malah cenderung kepada sesuatu yang makruh atau yang haram, lebih bagus ditinggalkan. Tapi ya sesekali boleh lah gitu kan. Boleh nggak sekarang lagi liburan misalnya mau jalan-jalan, ya mubah saja. Tapi hati-hati kemubahannya, jangan malah marah ke arah kemaksiatan. Kalau hukumnya makruh, jelas makruh itu kan lebih baik kita mulai berusaha meninggalkan. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan dia berpahala, dikerjakan kan tidak apa-apa. Dan yang terakhir sebagai gambaran dari pengaruh akidah yang kuat tersebut, yang namanya suatu amal yang haram, tinggalkan. Karena digambarkan, seorang ulama itu menggambarkan ibarat kita melihat bangkai yang sangat menjijikkan. Seperti itulah gambaran perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Tinggalkan, jauhkan itu. Itu kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jadi artinya itu konteks individu kita. Kemudian sekaligus kita bisa mengatakan bahwa karena ada pengaruh dari pluralisme itu, dari sekularisme, dari kapitalisme, kita harus yakin bahwa akidah dan syariah Islam itu merupakan kunci kebangkitan umat Islam.
karena sejarah sudah mencatat hal tersebut. Dan bahkan tidak hanya oleh umat Islam, orang-orang yang mereka justru sebagai seorang orientalis, sebagai seorang yang dia berasal dari barat, yang dia nggak punya keimanan loh gitu ya, dan dia justru mengakui itu. Maka apakah masih ada alasan kita menyatakan tidak mau berpegang teguh kepada akidah Islam, kepada syariat Islam dalam menuju kebangkitan Islam? Umat Islam bisa tampil sebagai umat terbaik, membawa rahmat bagi seluruh alam. Kalau bagaimana? Kalau kita menerapkan syariah Islam itu dalam bingkai khilafah Islamiyah. Apa alasannya? Karena ada bukti empirisnya dan ada juga bukti secara historisnya. Dan yang paling penting dari keduanya itu karena keimanan kita memang memerintahkan untuk itu dan merupakan konsekuensi logis dari syahadat yang kita ucapkan. Itu yang menjadi kunci utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jelas dikatakan juga, Allah menyatakan dalam firman yang lain, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumu al haqqo wa antum ta'malun. Jadi wa antum ta'lamun. Jadi kalau kita jangan lagi mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Apalagi kita sudah tahu itu yang hak, maka jangan disembunyikan, karena kita dikatakan kan padahal kamu mengetahui. Maka pluralisme merupakan pencampuran yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah memang Islam itu adalah yang hak, sementara yang selain Islam adalah merupakan ajaran yang Allah tidak ridhoi, artinya merupakan ajaran ataupun agama yang batil. Itu pemahaman seorang muslim yang lurus berdasarkan kepada akidahnya yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Una yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kita di hari pertama tahun 2021 ini, semakin menguatkan akidah kita, semakin menguatkan keimanan kita, dan semakin bersemangat mengikatkan diri dengan semua aturan Islam. Demikian. Iya, terima kasih Ustazah dan ya rekan Raw, sekianlah obsesi kita di siang hari ini ya. Don't stay away.